Jadi ini ada sebuah artikel di bidang manajemen pemasaran yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Resistensi Terhadap Teknologi Smartwatch, Studi pada Perilaku Konsumen di Indonesia. Nah, dari judulnya dulu kita coba untuk pahami apa sih yang akan jadi pembahasan di artikel penelitian ini. Jadi yang dimaksud dengan resistensi itu adalah sebuah kecenderungan orang untuk menolak, menunda, dan melawan, serta tidak bersedia untuk mengadopsi atau menggunakan suatu teknologi tertentu. Nah, teknologi kan banyak ya variannya, mungkin ada yang paling mudah kalian temui di kehidupan sehari kan ada handphone. Handphone itu berkembang teknologi smartphone. Ada jam tangan, sekarang berkembang teknologi yang namanya smartwatch. Nah, ada juga yang namanya gelang. Nah, dulu kan gelang cuma aksesoris biasa, sekarang ada gelang pintar namanya smart band. Nah, itu termasuk contoh teknologi-teknologi baru yang mungkin tidak semua orang itu menggunakan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok orang itu belum mau menggunakan? Apakah teknologi itu buruk? Nah, itu kita selidiki dengan menggunakan teori resistensi. Nah, makanya di sini resistensi menjadi kata kunci dari judul yang akan dibahas lebih lanjut di bagian isi. Nah, kemudian ada yang namanya analisis faktor-faktor. Berarti kan hal-hal yang bisa memicu atau yang bisa menyebabkan terjadinya resistensi. Nah, ini studinya di mana? Perilaku konsumen di Indonesia. Kira-kira berat nggak ketika kita berusaha untuk mencari responden itu cakupannya di Indonesia? Kalau dalam situasi pandemi seperti ini, justru malah kita itu diuntungkan. Karena apa? Kita bisa mengoptimalkan penggunaan sosial media. Anda kan punya sosmed ya, ada Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya itu. Nah, teman-teman Anda di akun-akunnya di sosmed itu kan otomatis tidak hanya orang-orang yang ada di sekitar Anda, tapi juga mungkin ada yang dari luar kota, ada yang dari luar Solo Raya, ada yang mungkin dari luar Jawa, atau mungkin ada juga beberapa yang dari luar negeri. Nah, itu kan sebenarnya membuka peluang bagi Anda untuk menjadikan mereka sebagai responden penelitian. Nah, makanya ketika nanti Anda itu sudah mulai menyebar data, Anda bisa memanfaatkan yang namanya grup WhatsApp juga kan. Anda kan tentunya punya grup WhatsApp itu lebih dari satu atau dua kelompok WhatsApp ya, dua grup. Dan kadang anggotanya itu kan bervariasi. Jadi mungkin nanti ada grup teman-teman di SMA, teman-teman kuliah, atau teman-teman main, atau kenalan dari manapun. Nah, itu semua kan punya lokasi yang berbeda-beda. Bisa jadi kan nanti ada yang di luar Jawa. Nah, itu bisa kamu jadikan sebagai cakupan dalam studi penelitian kamu ketika nantinya kalian tertarik untuk meneliti dalam lingkup Indonesia. Jadi studi pada perilaku konsumen di Indonesia. Jadi bukan berarti harus dari Sabang sampai Merauke respondennya penuh semua ada, enggak. Yang penting tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Nah, itu penjelasan sederhana dari judul penelitian ini. Nah, sekarang kalau kita ketemu judul seperti ini, kira-kira apa sih yang nantinya akan dipersiapkan pertama kalinya? Oh, ini temanmu masuk nih. Mas Ardi, Mbak Ega. Salah satu jenis inovasi teknologi yang berkembang pesat saat ini adalah Internet of Things. Nah, berarti ini mulai dari pembahasan fenomena umumnya dulu. Lu kok tahu-tahu bahas IoT? Nah, apa kaitannya dengan smartwatch? Nah, ternyata yang namanya smartwatch itu adalah salah satu teknologi yang berjenis sebagai IoT, Internet of Things. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan IoT? Nah, kita jelaskan dulu, karena itu pasti akan jadi pertanyaan pertama ketika orang itu mengetahui atau mendengar yang namanya Internet of Things. IoT itu apa sih? Objek yang memiliki kemampuan untuk mentransmisikan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer atau manusia. Jadi dia itu bisa ngelink, bisa terhubung secara otomatis dengan menggunakan internet tanpa harus kita aktifasikan. Nah, itu yang disebut dengan IoT ya. Nah, terus kalau kita sudah menjelaskan nih apa yang dimaksud dengan IoT, nah terus gimana muncul kecenderungan masalah apa sih yang berhubungan dengan teknologi tersebut saat ini? Nah ternyata ini terjawab di paragraf kedua. Nah,
Kalau tadi kan paragraf pertama itu untuk pembuka ya, untuk pengenalan fenomena umumnya dulu aja. Dari smartwatch kita tarik ke atas, ada yang namanya teknologi Internet of Things. Teknologi Internet of Things itu apa sih? Dijelaskan dulu. Nah, terus setelah itu barulah muncul masalah yang melingkupi teknologi IoT tersebut. Ternyata ada perilaku resisten dari konsumen terhadap teknologi IoT. Artinya apa? Tidak semua orang itu mau untuk menggunakan teknologi ini. Nah, contoh yang paling sederhana aja lah, di antara kalian semua yang ada saat ini di kuliah ini. Saya yakin tidak semua menggunakan smartwatch atau smartband saat ini. Nah, itu berarti mungkin saja kalian itu menunjukkan adanya perilaku resistensi. Nah, entah itu kalian itu sedang menunda penggunaan untuk smartwatch atau smartband, gelang pintar itu ya. Mungkin kalian menunggu ketika nanti harganya murah dulu, atau menunggu ketika ada model yang menurut kalian bagus, nah, mungkin cocok dengan passion kalian. Nah, ada banyak faktor kan. Nah, makanya di sini diselidiki lebih lanjut di penelitian ini. Nah, kita juga perlu memperkuat argumen kita bahwa ada masalah terkait dengan teknologi IoT dengan cara apa? Menampilkan survei. Nah, ini biasanya dari Bapak Ibu dosen pembimbing maupun penguji, dia itu meminta bukti bahwa permasalahan itu benar-benar ada atau benar-benar terpotret di lapangan. Nah, sebagai contoh seperti ini, ada yang namanya teknologi IoT ya. Ada sebuah survei yang dilakukan oleh Digital Accenture tahun 2016 terhadap 28.000 konsumen di 28 negara. Ternyata mereka itu bilang adanya ancaman dan hambatan yang terdapat di teknologi tersebut. Jadi mereka itu merasa terancam ketika menggunakan teknologi IoT. Nah, bisa jadi kan banyak faktor, mungkin karena faktor privasi. Kan yang namanya smartwatch itu kadang bisa mengakses data kita tanpa kita minta kan. Misalkan dia bisa mengukur detak jantung kita setelah kita berolahraga. Dia bisa mengukur jumlah langkah kaki kita ketika berjalan. Nah, kadang kan itu terjadi secara otomatis. Nah, itu mungkin bagi beberapa orang akan menimbulkan adanya masalah resiko privasi. Nah, takutnya apa? Data itu mungkin diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, makanya orang itu jadi ragu. Mereka mungkin bisa aja loh menganggap teknologi smartwatch itu sebagai inovasi yang mengganggu. Nah, kadang mungkin untuk model-model smartwatch tertentu ya, ketika dia itu digunakan, dia itu punya fitur semacam kayak alarm, mengingatkan kita kalau kita itu terlalu lama tidak melakukan aktivitas. Jadi misalkan gini ya, Anda duduk nih mengerjakan PR atau Anda sedang bekerja, Anda duduk di sebuah ruangan. Nah, ketika waktu Anda duduk itu terlalu lama, menurut smartwatch itu, maka si smartwatch ini dia akan mengeluarkan notifikasi, dia mengeluarkan alarm, nah itu nanti kita cek akan muncul notifikasi, Anda duduk terlalu lama, Anda dianjurkan untuk melakukan peregangan. Nah, jadi ben awak ini orang kaku loh. Ya sebenarnya maksudnya bagus ya, tapi bagi beberapa orang mungkin fitur-fitur seperti itu dianggap sebagai hal yang mengganggu. Nah, itu kan beberapa hal yang memicu terjadinya resistensi terhadap teknologi IoT. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari dua paragraf ini? Kita bisa tahu bahwa untuk membuat sebuah penelitian itu layak dijadikan sebuah skripsi, maka idealnya adalah kita bisa menunjukkan ada problem apa sih terkait dengan fenomena yang diangkat. Nah, dalam hal ini kan kita bicara mengenai resistensi terhadap smartwatch. Orang yang tidak ingin menggunakan smartwatch. Dilihat dari faktor apa saja, ini tadi sudah disebutkan dan ada hasil surveinya. Jadi bukan hanya pendapat kita pribadi selaku mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, tapi ada juga hasil-hasil dari studi penelitian lain. Entah itu Anda nanti cari di Google Scholar atau Anda cari di Google biasa melalui berita-berita yang ada di website atau di portal berita yang ada. Nah, kemudian kalau ada resensi, berarti apa sih masalah berikutnya yang muncul? Tentunya ini akan menghambat perkembangan teknologi itu. Nah, apabila perusahaan tidak segera bertindak untuk mengidentifikasi dan mengubah atribut produk yang tidak disukai konsumen, maka akan menghambat tingkat adopsi. Nah, gampangannya gini ya, ketika orang itu banyak yang tidak ingin
menggunakan smartwatch, apa yang terjadi kemudian? Tentunya produk itu akan menjadi tidak laku. Karena apa? Tidak ada orang yang beli. Nah, padahal biaya perusahaan untuk mengembangkan teknologi IoT di itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, ini yang jadi masalah dan perlu dicarikan solusinya. Berarti kita bisa menyimpulkan dari paragraf yang sudah kita bahas ini tadi bahwa resistensi terhadap produk smartwatch adalah sebuah topik yang penting untuk diteliti. Nah, terus apalagi Pak kalau kita sudah berhasil mengidentifikasi permasalahannya. Nah, kita bisa melihat selama ini studi yang ada itu seperti apa sih yang sudah berjalan, yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu dibandingkan kita. Mungkin dari mahasiswa di kampus lain, dari peneliti di tempat lain, dari dosen di tempat lain, tahun sebelum kita saat ini melakukan penelitian itu sudah melakukan apa saja terkait dengan topik ini. Kita sebutkan, oh ternyata di Pakistan sudah ada yang melakukan seperti ini. Kemudian di Perancis seperti ini, di Malaysia seperti ini. Nah, ini kita sebutkan studi terdahulu. Nah, supaya apa? Kita itu tahu bahwa penelitian ini itu sudah banyak orang yang melakukan. Nah, tapi dia itu punya setting, nah, artinya dia diterapkan di lokasi yang berbeda, objek. Nah, bisa jadi objeknya itu bukan smartwatch, tapi juga produk-produk teknologi atau inovatif yang lain. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja dari resistensi itu bisa jadi juga berbeda-beda. Nah, setelah itu baru kita mulai menjelaskan artikel utama yang kita pakai sebagai rujukan penelitian. Nah, artikel utama Anda itu apa ya? Nanti yang sudah Anda peroleh itu Anda terapkan atau Anda jelaskan di paragraf selanjutnya. Nah, kemudian setelah itu Anda jelaskan variabel-variabel yang Anda teliti apa saja. Oh, ada yang namanya resistensi konsumen. Oh, ada juga faktor-faktor lain seperti ketidakbermanfaatan, kebaruan, dan seterusnya. Ini kan variabel dependennya apa? Disebut GC, resistensi konsumen. Oke. Variabel independennya apa saja? Oh, ini ada ketidakbermanfaatan, kebaruan, gangguan efikasi diri, privasi, dan seterusnya. Nah, ini variabel independennya. Nah, kemudian dijelaskan masing-masing variabel itu apa. Nah, setelah itu barulah kita masuk fenomena objek dan setting yang akan kalian gunakan di skripsi. Nah, kalau di studi ini produk smartwatch di Indonesia. Nah, ingat tadi kita mulai dari pembahasan IoT kan. IoT itu salah satu contohnya adalah produk smartwatch. Produk ini yang paling populer untuk kategori IoT dibandingkan produk-produk lain. Makanya ini dijadikan pilihan untuk diteliti lebih lanjut. Kemudian di Indonesia juga ada kecenderungan orang yang membeli itu masih kecil. Nah, ini dari mana? Dari penelitian yang dilakukan oleh Al-Ayubi tahun 2015. Di Indonesia, pangsa pasar produk ini relatif kecil, yaitu sekitar 3% sampai 5%. Produk ini hanya digunakan oleh kalangan tertentu yang lebih mementingkan lifestyle. Nah, ternyata fenomena di Indonesia juga tidak jauh beda kan dengan apa yang disampaikan di tingkat global tadi. Sama-sama ada kecenderungan banyak orang yang menunda atau menolak atau belum bersedia untuk mengadopsi produk IoT. Makanya itu jadi problem. Kalau itu jadi problem berarti perlu dicarikan solusinya. Apa sih yang membuat orang itu nggak mau pakai smartwatch? Nah, makanya itu jadi satu hal yang penting untuk menjadi topik penelitian. Nah, itu contoh sebuah latar belakang yang komplit yang nantinya akan memudahkan kalian ketika presentasi di seminar proposal, seminar hasil, atau di sidang skripsi. Karena apa? Semua informasi yang biasanya ditanyakan oleh penguji itu sudah terjawab di semua paragraf ini. Nah, ini artikel ini juga sudah saya share di grup kemarin. Oke, itu contoh latar belakang di bidang pemasaran.